Hai teman-teman, Andi di sini. Jadi di video kali ini quick update aja dan short gitu ya, pendek aja. Karena video ini saya ingin uh, membahas sedikit tentang Bitcoin price action akhir-akhir ini gitu ya. Mendadak ngepump ya seperti yang Anda ketahui dan dari time frame 3 days, 5 days, 1 week dan 2 weeks. Jadi saya ngambil yang 2 weeks gitu ya. Karena moving average yang 2 minggu gitu ya. Price action 2 minggu gitu. Nah, kenapa? Karena lebih terconfirm dengan baik gitu ya, dibanding dengan short time frame yang akan banyak noise gitu ya. Kalau teman-teman sering mengikuti videonya Crypto, pasti nangkap dengan apa yang gue ngomong gitu ya. So, apa yang pengen saya bahas gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan gitu ya, dengan moving atau price action sekarang gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ini sudah terkonfirmasi bahwa tren ya, reversal atau sudah rebound gitu ya, membentuk bottom seperti ini gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke chart candlestick, kita akan melihat stokastik ya, RSI-nya. Ini nggak disetel apa-apa, ini sudah default ya, by default batas 180, batas bawah 20 ya. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan baik-baik, digabung dengan MACD atau MACD ya, seperti topik saya. Nah, itu lu bisa lihat gitu ya. Kalau misalkan setiap kali dia menembus batas 20 ya dan galau gagal batas menembus ya, berarti akan ada satu goncangan harga antara dia naik atau turun gitu kan. Nah, teman-teman, kita akan melihat ketika sudah ada crossing ke atas 20 ya, NT bisa perhatikan gitu NT gitu ya. NT perhatikan di sini ketika garis biru stokastis RSI-nya di atas garis merah dan di atas angka 20 standar deviasi yang sudah default, gitu ya, maka si harga ini tentu akan mulai rally gitu ya. Kita lihat dari dalam Windows ini. Ini ya. Jadi kamu bisa lihat close-nya di 48.800 gitu ya, teman-teman. Kemudian setelah itu gitu ya, setelah ya Agustus, September, Oktober, November, setelah 4 bulan nih teman-teman, dia rally ke close-nya 58.794, naik sekitar 20% ya teman-teman. Jadi ini masih terhitung naik ketika di sini gitu ya. Andai kata Anda telat keluar, masih Anda profit 20%-an something gitu ya teman-teman. Hanya berdasarkan stokastik RSI kalau Anda seorang trader yang disiplin gitu ya. Nah, kita lihat masa lampau gitu ya. Masa ini gitu ya. Aku sendiri. Nah, kita lihat ya masa lampau deh ini. Saya bikinnya dadakan dan tag-nya tengah malam jadi di sini udah mau jam 12 malam. Semi-semi ngantuk tapi seru aja lihat price action-nya Bitcoin yang mendadak banget gitu ya, teman-teman. Nah, ketika COVID juga sama ya, teman-teman ya. Nggak usah gue panjang lebar sedetail apapun gitu ya. Kalau diperhatikan dengan seksama, kalau lu perhatikan di TradingView NT sendiri gitu ya, lu bisa lihat gitu. Selalu terjadi ya, teman-teman. Selalu terjadi gitu ya. Kalau misalkan dia lagi bull run ya dia akan stay on the standard deviation dan tetap stay di atas gitu ya, teman-teman. Oke, nah itu stokastik RSI itu very clear gitu ya untuk yang 2 minggu karena less noise gitu ya. Dan sekarang dia sudah crossing ke atas, momentum sudah dapat gitu ya. Maka akankah ya beliau ya, atau Bitcoin ini bertahan di atas standar divisi 80 ya, maka dia akan men-challenge beberapa angka. Salah satunya adalah angka keramat 2, angka keramat 2466 ya, 200. Ya, harusnya ini weekly ya, teman-teman. Jadi video sebelumnya ada satu orang yang komen weight moving average yaitu Koko Christopher Tahir. Thank you banget kok sudah diingatin gitu ya dari channel Duit Pintar. Tapi kalau yang untuk into the crypto first, maka di sini kita bisa setuju dengan salah satu creatornya 200 WMA adalah weekly ya teman-teman, by Benjamin Cohen bukan by Tripstock gitu ya. Jadi weight moving average itu benar di TA gitu yang di TradingView. Kemudian yang di sini adalah secara weekly tapi compound atau including atau confluence-nya ya memang ada hubungan dengan weight
weighted, bacanya gimana gitu bahasa Inggrisnya, weight moving average ya, weight yang berat ya teman-teman. Ya gitu ya. Jadi itu ada detailnya, you can googling gitu ya. Jangan jangan suruh aku jelasin detailnya di sini gitu. Oke, ini angka keramat Jayabaya gitu ya. Kenapa? Nanti kita jelasin di Into the Cryptoverse. Oke, kita lanjut ke sini lagi secara cepat gitu ya. Kalau 2, 4, 6, 6, maka kita bisa lihat di 2 minggu ini, maka kita bisa lihat dia berada di resisten yang mana Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya kasih angka yang cantik 2488 ya. Jadi di sini adalah the major of resisten dari Bitcoin ya secara 2 mingguan berturut-turut gitu ya teman-teman. Nah maka stokastik RSI saya matiin biar kita bisa lihat dengan lebih clear ya. Nah ini ya teman-teman, jadi kalau misalkan WMA ya, bukan WMA lagi, MACD teman-teman di sini, maka bisa diperhatikan ya dia setelah crossing warna birunya gitu ya. Jadi kemudian dia membentuk harga baru di sini dan ya harusnya si Bitcoin ini bertahan ya price range yang berada di sini ya dengan cukup mantul-mantul aja gitu ya, mantul-mantul aja gitu. Jadi ini adalah hopefully adalah higher high-nya new support yang berada di sini teman-teman. Jadi benar-benar ini menurut saya still a critical level begini ya. Jadi ada potensial down-nya juga cukup besar ya kalau saya lihat. Karena ini baru akan berjalan volumenya teman-teman. Memang secara MACD ini kalau setelah sampai masa lalu maka MACD ini kalau sudah crossing seperti ini jarang ya, jarang berbohong atau MACD never lie gitu ya. Mungkin gitu ya, MACD never lie. Kalau dia lie, ya gimana dong si stock gitu kan. Nah, makanya ini adalah analisa probabilitas di dalam technical analysis, apalagi itu price action si Bitcoin gitu ya. Jadi tidak ada yang pasti, tapi setidaknya kita ada gambaran gitu. What is your plan gitu kan. Nah, itu adalah angka keramatnya ya, 2488 tadi saya lihat. Ya, jadi memang dia punya resisten itu ada di sini, ada di sini gitu ya. Jadi ini harus dihabisin dulu ya teman-teman. Itu pun dengan harus membentuk atau forming a new market structure gitu ya. Nggak bisa kayak Green Dildo gitu to the moon gitu ya. Itu ada di KuCoin ya teman-teman, bukan di Bitcoin gitu ya. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak kayak ngepamnya to the moon gitu kan. Terus next candle-nya itu kayak gini nyet gitu. Enggak ya teman-teman. Itu bukan Bitcoin, itu Bitconnect ya teman-teman. Nah, kemudian em, sebelum selesai ya ini adalah kembali ke kalian ya teman-teman, ulasan video ini kembali ke kalian, apakah kalian percaya ini sudah reversal atau kita harus ngeflip 200 WMA itu di harga 2466 atau 2488 dan harus closing di atas dan bertahan sebagai support kemudian untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Supaya apa? Untuk mengkonfirmasi apakah memang bull telah kembali gitu ya. Kalau cuman flash pump naik sebentar kemudian turun dan kena resisten lagi yang namanya rejection, apalagi membentuk namanya shadow candle atau jarum-jarumnya banyak banget di atas sehingga menunjukkan banyak selling pressure, maka sebenarnya itu belum bull market gitu ya Pak gitu. Nah, maka kita riset aja, kita lihat ya 200 WMA ini jika ya ini adalah support Jayabaya ultra kuat gitu ya teman-teman. Selalu disupport ya dari zaman 2015 ya sampailah kepada saat ini di mana kita support menjadi resisten gitu ya teman-teman gara-gara FTX, SBF gitu ya. Gara-gara Alameda gitu ya. Reset Luna, Tri Aero Capital segala macam. Akhirnya kita soar di bawah support terkuat di bumi ya. Sehingga sekarang akan bergerak sebagai resisten dan hari ini harusnya berada di angka 2466 atau 2488 yang tadi saya perhatikan. Kemudian sekarang berada di harga Bitcoin real price-nya 21.390.000 US dollar ya. Jadi teman-teman memang price action kali ini secara kesimpulan satu video ini, apakah bull market sudah kembali? Saya ingin mengatakan dengan beberapa indikator yang ada, buying zone memang sudah masuk lama sejak di bawah 20.000 harga Bitcoin, yaitu 15.000, 16.000, itu sudah masuk area buy. Ya teman-teman, area lu DCA boleh gede-gedean gitu ya. Secara OA udah banyak yang menunjukkan itu buy, TA juga, sentiment analysis juga gitu ya.
Kemudian kalau ditanya apakah ini sudah trend reversal atau bull market sudah kembali, jawaban saya adalah belum, gitu ya Pak. Belum, kenapa? Saya pengen lihat Bitcoin trading di atas 24.666 atau 24.888 atau 250.000 USD dan bertahan minimum ya teman-teman, satu kuartal atau dua kuartal dalam setahun. Bertahan di situ aja, nggak usah pump, nggak usah dump. Kayak mati suri kemarin pas Desember ya, atau November Desember kemarin gitu. Ya jadi itu baru akan menghapus stigma saya tentang bear market. Kemudian itu juga dibarengi dengan OAN dan sentimental analysis. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke area netral dulu ya, bukan bull bukan bear, netral dulu gitu. Jadi sekarang butuh dinetralkan dulu ya teman-teman. Jadi belum boleh ya, atau saya belum pengen buka musik pump it up ya. Ada gambar doge terbang-terbang ke bulan gitu ya. Belum ya teman-teman, belum. Sabar, sabar ya. Jika ada waktunya kita putar lagu itu lagi gitu ya. Oke teman-teman, paling gitu aja kali ini update-nya, very simple dan ini hanya berdasarkan price action atau candlestick di chart, kemudian harga rata-rata secara mingguan dan secara harian, dan ada sedikit MACD dan stokastik RSI gitu ya. Kalau teman-teman ada koreksi, silakan tulis komentar di bawah. Kalau memang aku ada yang salah ngomong gitu ya, nanti saya akan pin koreksi Anda dan saya akan ucapkan terima kasih banyak karena sudah ikut menonton ya, itu sudah ikut berkontribusi di dalam channelnya Cryptostock gitu ya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.